Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Manerola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Guys, heboh. Prabowo didatangi para jenderal dari Amerika. Satu ruangan dibikin kaget. Wow, luar biasa. Dan ini benar-benar bikin merinding ya. Prabowo sampai terkejut ketika didatangi para jenderal-jenderal dari Amerika, dan salah satunya adalah jenderal yang berbintang 4. Luar biasa. Nah guys, inilah detik-detik Prabowo terkejut ketika didatangi para jenderal-jenderal berpangkat dan berbintang 4 dari Amerika. Tanpa malam-malam lagi, seperti apa kabarnya, mari saksikan. Let's go. Hello, Mr. President-elect. General. How are you, sir? You look great with your 4 stars. You too. Congratulations. But your gray hair, yeah, gray hair. See you never the event. Old soldier. I'm very old soldier. As much as you want. Hello, Soldier So Baby. nice to see you. How are you, sir? Great. How are you? Pleasure to meet you, sir. Good. And then this is our SDO DAT. You saw him before. Yes, yes. Sir. Wow. Don't tell me you're still jumping, huh? Oh, sir, I had to stop jumping this year. Major General Ujang. Good to meet you, sir. Betapa gagahnya ya Pak Prabowo dengan status mantan militer gitu ya. Oh, thank you. I'm not sure I can. I think Teddy will tackle me, so I'll shake his hand. Came from Australia. Sekarang telah menjadi presiden. Luar biasa. Many of our conferences because he was Secretary of Defense recognized that prevention. And then Last 2 months I can this out. Oh, thank you. Very much, sir. Nah itu apaan tuh Pak? Mana lagi? Mana lagi? Aduh, jatah kami mana nih Pak? Teddy, you got a cold so we can take. A politician. Come on. Keep in touch. Yeah. Thank you. Lah badannya kering. Congratulations on Jadi kalau kemarin Pak Jokowi itu dicaci maki, diparodi dan jangan kalau Pak Prabowo ya jangan, bahaya itu. Sosok Jokowi ditemplokin, didampingi sama satu. Makanya di luar nalar kita bahwa itu Pak Prabowo itu juga Satrio Piningit menurut saya. Iya ya. Masih koridornya dengan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Sinisian Wahyu. Iya. Keberlanjutan ya. Keberlanjutan. Ya. Yang jelas walaupun keberlanjutan karakter Itu Pak adalah Prabowo dengan Pak rangkaian Jokowi skenario itu jauh berbeda ya. Antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Aku bahkan bilang Seorang bajingan mantan militer dan mantan mebel itu jauh berbeda. Ya semua, ya memang benar Rok. Nggak perlu kalian ada yang datang tuh, yang teman-teman minta maaf Rok, kita yang salah tuh, si bekas dubes ini, bekas komunis itu. Ngapain lu minta maaf ke gue tuh? Lu minta maaf pada kebodohan lu sendiri kan? Ini buat apa? Maaf itu kan kalau ada seseorang minta maaf kalau dia menyakiti kan. Ini urusan publik, karena sakit menyakiti. Cuman soal lu nggak cerdas, lu bego, lu dungu. Dan gue nggak kayak lu itu. Kalau gue bilang gue pintar nanti dia marah lagi kan. Padahal memang faktanya dia dungu itu. Bayangin seorang budayawan besar nggak mampu mencerna janji Jokowi udah dari awal udah palsu, gimana coba? Tapi kenapa orang percaya coba? Nah itu yang kita sebut sebagai the banality of stupidity, itu kedangkalan dari kedunguan. Kedangkalan dari kedunguan. Iya kan. Baru-baru ini kan DPR habis ngetok nih bang. RUU yang Dewan Pertimbangan Presiden itu. Iya terus. Itu abang melihat ini ada potensi campur tangan Jokowi nggak sih bang? Ya semua hal akhirnya terbaca bahwa ya seolah-olah karena dulu Jokowi yang minta itu maka sekarang dibatalin gitu. Jokowi mungkin titik besar, gue nggak setuju ya. Iya itu udah post factum karena memang udah nggak ada gunanya dia kan. Nggak ada gunanya. Ya nggak ada gunanya mau di apa yang agung di dia gitu kan. Dan Kan Jokowi udah tahu kalaupun Dewan Pertimbangan Agung dibuat kan dia ketuanya kan. Lalu itu jadi klub presiden tuh. Iya, Makanya akan ada di situ anggotanya adalah Ibu Mega, Pak SBY, Pak Yusuf Kala. Ya mana mau SBY Yusuf Kala Megawati dipimpin Jokowi. Jadi Jokowi juga tahu daripada malu sendiri lagi nggak ada yang mau ngikut DP aja. Ya disuruh aja batalin itu, kami tidak setuju tuh. Ya memang dari awal nggak ada gunanya kan. Menjelang perang kekuasaan ini kita mendapat banyak reaksi bang. Ada yang kemudian membersihkan diri seolah tidak ada kaitannya dengan penguasa sebelumnya. Ada yang tiba-tiba memuji penguasa yang baru. Ada yang wait and see, mengkritisi. Ada yang tidak percaya lagi bahkan. Bagaimana abang melihat ini bang? Abang di posisi mana bang?
itu kalangan patetik, orang yang nggak bertanggung jawab sebetulnya kan. Waktu dia pilih itu ya dia mesti sampai dia tamat itu dia mesti bersama Pak Jokowi kan. Itu namanya kejujuran orang kan. Jadi bukan dia tinggalkan Jokowi, lo dia pilih dari awal dengan pengetahuan kesadaran. Kalau rakyat yang dipilih karena BLT, boleh aja rakyat pindah-pindah. Tapi tim ini dia mesti sampai akhir dong gitu, tenggelam bersama-sama, itu baru bermutu manusianya itu. Yang dia pilih itu mesti dia pertanggungjawabkan, bukan dia lari dari tanggung jawab itu. Iya. Jokowi mau tenggelam, ya tenggelam sama-sama dong. Itu yang buat saya lebih busuk mereka ini yang mau melarikan diri dari Jokowi ketimbang Jokowi sendiri tuh. Meninggalkan Jokowi kesepian di IKN, meninggalkan Jokowi itu harus bolak-balik cari cara supaya makan malamnya itu tidak terganggu oleh isu Fufu-Fafa. Kan keluarganya itu kan terganggu kan. Oke. Yang udah kabur dari Jokowi kan udah banyak tuh yang tiba-tiba diam-diam ya memang begitu, ternyata iya dari awal lu nggak pakai otak gitu. Kenapa lu sekali lagi ini elitnya ya bukan rakyat. Rakyat memang dibius oleh BLT, dibius oleh media massa yang dikendalikan oleh istana. Ya rakyat berhak, tapi kemudian rakyat juga yang lebih dulu mengenali bahwa ternyata begitu ya. Iya. Kan itu olo-olo ada di mana-mana kan. Tapi sebenarnya kan normal aja bang. Kalau presiden lengser habis itu ditinggalkan banyak orang. Seperti abang sering katakan ada bebek lumpur dan sebagainya. Iya normal lah. Soeharto sekalipun ditinggal juga sama barisan di awalnya gitu. Iya, peristiwa meninggalkannya karena apa coba? Ya dengan sendirinya presiden yang nggak punya kuasa tidak akan lagi dianggap. SBY sekarang siapa yang anggap SBY itu? Tapi nggak ada yang bisa aja tutup hidung kalau SBY jalan-jalan ke mall kan. Kan konsekuensi gitu. SBY masih beredar itu dan orang terima, dia masih mampu untuk menunjukkan watak presidensialitinya itu kan. Ceramah di mana-mana. Sekarang orang berpikir kalau Jokowi lengser, siapa yang undang dia ceramah? BEM demo. Komunitas luar negeri, think tank luar negeri kan nggak ada tuh. Iya. Orang anggap ya bahkan mungkin orang akan lihat Pak Jokowi itu bukan bekas presiden tapi presiden bekas. Jadi saya mengatakan Fufu-Fafa sudah melakukan perbuatan tercela 5-10 tahun yang lalu dan hari ini. Tidak hanya 5-10 tahun lalu. Jadi kalau seandainya Prof. Jimli mengatakan sudahlah, itu kan 5-10 tahun yang lalu. Enggak. Saya mengatakan 5-10 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu berarti 2019. 10 tahun yang lalu 2014. Tapi hari ini juga perbuatan tercela itu dilakukan. Karena melakukan kebohongan publik seandainya parameternya pendapat Roy Suryo yang mengatakan 99,9% Fufu-Fafa adalah Gibran. Iya. Termasuk Form Spring. Iya. Yang lebih cabul dibandingkan Fufu-Fafa. Maka saya melihat bahwa bisa jadi ini mengalihkan isu karena sekarang ada crucial time antara tanggal 1 Oktober atau 2 Oktober atau 3 Oktober besok sampai ke tanggal 20 Oktober. Kalau seandainya kemudian ada eskalasi yang menginginkan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak dilantik karena sudah melakukan perbuatan tercela, sangat mungkin. Iya. Dan itu bisa arahnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru. Misalnya nanti masyarakat meminta, tokoh meminta agar dia tidak dilantik karena sudah tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017. Kok undang-undang? Tidak konstitusi. Konstitusi itu kalau sudah dilantik. Kalau sudah dilantik, maka dia adalah Vice President. Dan kalau mau diberhentikan, kita bicara tentang pemakzulan atau impeachment, pasal 7. Tetapi kalau dia belum dilantik, kita masih bermain di ranah Undang-Undang 7 2017, di mana akhir dari presidential election itu adalah dilantiknya atau diambil sumpahnya presiden dan wakil presiden. Jadi sesungguhnya proses berpemilunya belum selesai. Iya. Karena belum ada proses pelantikan atau pengambilan sumpah sebagai etape terakhir dari proses berpilpres. Iya, oke, mantap, luar biasa ya. Ya, saya menanggapi Pak Prabowo tadi ya guys ya. Saya tadi juga ikut merinding ketika Pak Prabowo kedatangan tamu dari luar negeri yang merupakan jenderal bintang 4 juga ya guys ya. Kita nggak tahu itu urusannya apa ya, tetapi saya merinding. Seorang mantan militer yang merupakan juga jenderal ya, dan saat ini telah mendapati bintang 4, juga didatangi oleh jenderal dari Amerika yang mempunyai bintang 4 juga gitu ya. Ini salut. Ini itu beliau bertubi-tubi kedatangan tamu-tamu dari luar negeri. Ya kita nggak tahu ya ini urusannya apa ya. Yang jelas sepertinya mereka semua mengucapkan selamat terhadap Pak Prabowo begitu ya. Dan terkait apa yang disampaikan terakhir ini oleh Bang Refli Harun terkait akun Fufu-Fafa itu sesuai yang dikatakan Pak Roy Suryo, itu 9,99% itu adalah Gibran. Nah, jika itu benar terjadi, Gibran gagal dilantik, wah, saya pribadi bersyukur alhamdulillah
Gibran batal dilantik. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Dan masih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.